Om Swastiastu anak-anak. Habis selamat, lingun alatai, salam sujud karena melempang. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pagi Pak Guru. Pagi Pak. Pagi Pak Baik, Guru. Baik Pak Guru. Ya, baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa ya. Bapak minta untuk pimpin doa kepada Nak Kade Sudiarta ya. Ya Pak Guru. Kade. Doa yang ini ya Pak Guru? Ya, terserah Pak, Oke. terserah Nak Kade aja. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Tangan Mustikarana. Om Awiganamastu Namasidom. Yo Ranying Hatala Langit Tuhan Tambing Kabunteran. Bulan Raja Tuntung Matan Andau Palus Sahur Baragantung Langit. Para parah batu yang hawun. Huang Ambon Katikatuh Ike Tingang Asum Hendak Manam Parat Nantu Ajar Lingu Natalai Nam Pauro. Karendam Malempang. Tengah akan Ike Kapintar Karati. Panya Lembang untuk Panarang Atai. Parentas Rawai Paharus. Jalan Parajang Hukum. Uang Aram Tutang Kuasam Ike Balaku. Om Santi 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 Om Sahi. Ya, terima kasih kepada Nak Kade yang sudah membawa kita untuk berdoa dalam mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, selanjutnya Bapak akan mengecek hadiran anak-anak semua ya. Oh, ternyata hadir semua ya. Ya, Ya Pak Guru. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Selanjutnya sebagai wujud rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu wajib ya. Lagu wajibnya Bapak minta kepada Nak Luh Ikayanti ya yang membawakan. Lagunya Satu Nusa Satu Bangsa ya. Silakan kepada Nak Luh Ikayanti. Baik Pak, teman-teman, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Mulai. Satu Nusa, satu bangsa, Satu bangsa kita, pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia bangsa, Indonesia tercinta, kita bela bersama. Ya, terima kasih kepada Nak Luh Ikayanti yang sudah memimpin kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional ya. Selanjutnya Bapak akan mereview pembelajaran kita pada minggu yang lalu ya, terkait dengan materi yaitu Darsana. Bapak yakin anak-anak semua masih ingat apa itu Darsana, yaitu membahas tentang filsafat ya. Betul tidak anak-anak? Pak Guru. Ya, Pak Guru. Selanjutnya karena saya percaya anak-anak udah menguasai materi yang sudah kita lakukan pada minggu yang lalu. Selanjutnya Bapak akan
menyampaikan beberapa kiat untuk belajar. Yang pertama, harus rajin ya belajar, karena dengan belajar kita akan selalu memperdalam ilmu pengetahuan kita. Dengan belajar maka pasti anak-anak akan sukses ya. Kemudian Ya, Pak. selanjutnya Bapak akan menyampaikan terkait dengan materi kita pada kesempatan hari ini, yaitu materi tentang catur asrama ya. Jadi Ya, ada yang tahu apa itu catur asrama, anak-anak? saya Pak Guru. Ya, silakan Nak Kade. 4 jenjang kehidupan Pak Guru. Ya, bagus. Mantap ya. Kemudian karena Nak Kadek sudah tahu dan teman-teman yang lain juga sudah tahu ya, sekarang Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dari mempelajari kompetensi dasar dari catur asrama ini. Yang pertama yaitu menghayati ajaran catur asrama, tingkatan hidup dalam masyarakat sebagai, kemudian mengamalkan pola hidup sesuai dengan tingkatan dan ranah yang diamanatkan catur asrama, kemudian memahami pengetahuan konseptual tentang ajaran catur asrama, menyajikan ajaran catur asrama dalam tatanan hidup. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama yaitu meyakinkan, memperjelas ajaran catur asrama sebagai tingkatan hidup dalam agama Hindu. Kemudian yang kedua, percaya diri dalam melaksanakan, melatih kedisiplinan sesuai dengan tingkat dan ranah yang diatur dalam catur asrama. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan, menyebutkan dan mengurutkan pengetahuan konseptual ya tentang ajaran catur asrama. Yang keempat yaitu menunjukkan atau mendesain, menentukan contoh gambar-gambar masing-masing bagian catur asrama dalam tatanan hidup. Itu tujuannya ya, anak-anak. Nah, ini manfaatnya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak bisa memahami tentang jenjang atau fase kehidupan dalam agama Hindu yang perlu untuk diketahui. Kemudian di sini teknik penilaian, menggunakan teknik penilaian esai ya, kemudian penilaian sikap. Di sini terdiri dari penilaian sikap spiritual dan sosial. Format penilaiannya nanti akan Bapak bagikan. Kemudian penilaian keterampilan itu berbentuk dalam lembaran tugas dan diskusi ya. Sekarang Bapak harapkan kepada anak-anak untuk lebih fokus memperhatikan materi yang ada di yang Bapak tayangkan ya, karena nanti Bapak akan membuka, itu membentuk suatu kelompok untuk berdiskusi ya anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak Guru. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan beberapa intisari dari apa yang tertuang atau yang ada di dalam materi catur asrama. Ini ada catur asrama, kemudian di sini catur asrama itu terdiri dari kata catur yang artinya adalah 4, kemudian yang kedua itu asrama, artinya adalah jenjang. Nah, sekarang Bapak minta kepada anak-anak, ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan pengertian dari catur asrama secara utuh ya. Silakan, ada yang bisa bantu Bapak? Saya Pak Guru. Ya, silakan, Nak Kadek. Catur asrama artinya 4 jenjang atau fase kehidupan manusia di dalam agama Hindu. Ya, betul sekali ya. Kemudian selanjutnya Bapak akan menyampaikan yaitu bagian-bagiannya ya. Karena di 4 jenjang tadi ada bagian-bagiannya, yaitu ini ada bagian-bagian catur asrama. Ini ada Brahmacari asrama, kemudian ada Grihata asrama, ada Wanaprastha asrama, dan
biksuka, atau sannyasi. Ya. Kemudian bagian yang pertama, ada yang tahu pengertian Brahmacari asrama anak-anak? Saya Pak. Ya, silakan. Jayanti. Brahmacari itu adalah tingkatan pertama di mana merupakan masa menuntut ilmu atau belajar, Pak. Iya, betul sekali. Bentar, Nek Kayanti. Tepuk tangan dulu untuk Nek Kayanti. Ini ya pengertiannya Brahmacari itu. Kemudian selanjutnya bagian Brahmacari itu ada berapa anak-anak? 4, Pak. Pak. 3. Ada 3 ya. Silakan diperhatikan. Kemudian Bapak minta ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan biar Saya, nggak Pak. ngantuk ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Dayu, Pak. Ya, silakan. Ayo. Bagian-bagian Brahmacari asrama, yang pertama teman-teman itu Sukla Brahmacari atau tidak kawin selama hidupnya. Terus yang kedua Sewala Brahmacari, yaitu orang yang beristri atau bersuami hanya sekali saja seumur hidup. Terus yang ketiga Tresna Brahmacari, yaitu orang yang beristri atau bersuami lebih dari 1 kali. Itu Ya, Pak. bentar. Terima kasih Dayu. Ya, Pak. Kemudian Bapak lanjutkan ya. Ya, Nah, kira-kira ada yang bisa menebak ini? Bagian dari catur asrama yang mana ini? Nah, Rasa yang Brahmacari. kedua, Pak. Yang kedua Masa Pak. berumah tangga. ya betul sekali. Rasa asrama. Ini ya pengertiannya. Ada yang bisa bantu Bapak membacakan? Saya Pak. Ya, silakan. Grahasa asrama itu terdiri dari kata graha yang berarti rumah tangga. Sa itu artinya membina. Grahasa dapat diartikan fase jenjang kehidupan manusia untuk berumah tangga, Pak Guru. Iya, betul sekali ya. Jadi ini adalah masa membangun rumah tangga. Itu bagian kedua dari catur asrama ya. Kalau ini ada yang tahu? Wana Prasta, Pak. Ya, betul sekali ya. Nah, ini adalah Wana Prasta. Jadi Wana Prasta ini bagian yang ketiga ya. Ada yang bisa bantu Bapak membacakan untuk biar teman-temannya lebih jelas? Saya Pak. Iya, silakan. Wana berarti hutan. Prasta berarti perjalanan. Jadi wana prasta dapat diartikan berada dalam hutan, mengasingkan, jauhkan diri dari dunia ramai secara perlahan untuk melepaskan diri dari ikatan duniawi. Iya, betul sekali ya. Jadi karena prasta ini adalah masa menjauhkan atau mengasingkan diri dari melepaskan diri dan menjauhkan diri dari ikatan duniawi ya. Sini ada keterangannya 60 tahun ke atas ya. Jadi masa sudah dalam usia yang untuk menjauhkan diri dari ikatan duniawi. Kemudian selanjutnya ada yang tahu? Ini bagian yang keberapa? Ya, silakan. Ada yang bisa bantu Bapak? Baiklah anak-anak, pelajaran kita pada kesempatan hari ini telah selesai. Maka selanjutnya Bapak akan, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Bapak akan memberikan tugas untuk anak-anak di rumah ya, supaya nanti bisa
dipelajari dan kemudian diharapkan bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, jadi di sini nanti akan Bapak bagikan bentuk LKPD kepada anak-anak untuk mengidentifikasi masing-masing gambar ya. Nanti pada pertemuan ke minggu depan bisa dikumpulkan. Siap anak-anak? Siapa guru? Ya, jadi minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang catur asrama ini dengan topik yang berbeda ya, tapi materinya masih catur asrama. Baik, anak-anak, Bapak simpulkan dari kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini, itu catur asrama adalah 4 jenjang atau tingkatan dalam masa kehidupan yang kita lalui semasa kita hidup. Jadi itu adalah kesimpulan yang Bapak ambil dari pengertian atau materi catur asrama pada kesempatan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita aturkan Paramasanti. Om Santi, 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 Om Sahih.